tapi staf atau PNS yang sudah disediakan seperti kami ini, kami dari Amanat Pemerintahan Rakyat, bagian dari masyarakat Kabupaten Muarujambar Barat Daya, hari ini melakukan aksi di Kejaksaan, DPRD dan juga kantor bupati. Ada beberapa persoalan yang kami lihat, secara khusus mungkin kami ambil setelah kami melihat ada banyak perdebatan saling menyalahkan dengan yang lain, dan itu kasusnya adalah masalah rumah sakit Tegurum. Kami ingin bertanya kepada pemerintah daerah, kenapa sampai hari ini rumah sakit Tegurum itu belum difungsikan? Padahal pembangunannya itu sudah dari 2017. Akibat dari pengalihan pembangunan rumah sakit Tegurum itu juga mengorbankan kami rakyat Muarujambar Daya, dalam hal ini 6 kecamatan. Sehingga kami berharap kalau memang itu sudah difungsikan, kenapa tidak gedung atau pelayanan sana belum difungsikan? Yang kedua, ternyata di data Kemenkes itu tidak terdaftar nama rumah sakit pertama Tegurum, tetapi hanya ada 6 puskesmas. Itu yang kami minta penjelasan, sekaligus kami bisa menyampaikan ke rakyat dan apa solusi daripada ini. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Dan Pak, ini deklarasi kami yang pertama, jilid pertama. Jilid berikutnya ketika tidak ada solusi, kami akan teriak terus. Kami sudah desak aparat penegak hukum, dalam hal ini Kejaksaan. Kami sudah laporkan ke KPK. Jika tidak ditindaklanjuti, kami akan melakukan aksi berjilid-jilid. Nah, kami minta kesediaan dari pemerintah daerah, tolong bantu kami dan support kami. Kira-kira ada masalah apa yang terjadi? Dan tolong, dan mungkin itu aspirasi dari kami. Ada ucapan lalu apa yang kalau sampaikan sudah PDC tanya secara soal moral bahwa atas jalan kemudian kalau mereka semua tahu bahwa sakit itu mereka harus ke Timor-Leste. Oleh karena itu mungkin pemerintah pusat melihat kondisi itu kemudian coba membangun fasilitas kesehatan. Untuk bicara soal persoalan kemudian manusia, tentu salah satu poin yang harus kita diskusikan adalah bagaimana fasilitas kesehatan masyarakat. Karena itu kebijakan itu dilakukan akan membunuh pembangunan sumber daya manusia di Irak, di Waki, bisa juga di Lentite dan lain-lain. Oleh karena itu kita berharap dari sisi ini ada solusi yang juga pemerintah daerah bisa tawarkan, sehingga sanksi ini tidak boleh berlaku. Karena itu sanksi ini masih berjalan, tentu bisa ada berapa dari proses pembangunan sumber daya manusia di wilayah-wilayah yang tadi. Itu yang sangat berharapkan. Nah, kita juga sudah tahu bersama bahwa di orang di Wetan itu kan dong jiwa dan raganya ada di Indonesia, tetapi penduduknya di Timor-Leste. Itu juga satu fakta. Karena itu pemerintah daerah usulkan pembangunan di bidang kesehatan, lalu kemudian dijawab oleh pemerintah pusat dengan kementerian kesehatan. Tapi karena kebijakan ini membuka kembali pembangunan sumber daya manusia di wilayah itu. Nah, sampai saat ini menurut informasi yang kami dapat bahwa sanksi ini masih berlaku sampai hari ini dan belum ada solusi untuk itu. Nah, kami berharap masih 10-20 tahun ke depan saudara-saudara itu yang hidup di wilayah perbatasan, di Tepa, di Leti, Kisah, di Irak, bagaimana? Itu saja mungkin. Ya. Kita kira mungkin substansinya sudah jelas ya. Ya. Kenapa sampai rumah sakit itu tidak difungsikan? Itu saja kan. Nah, kalau kita mau menuju ke sana, itu mestinya kita harus lihat buat masalah. Harus buat masalah. Jadi ada sebuah cerita awal yang akan disampaikan. Kenapa sampai rumah sakit itu sampai bangun di masyarakat? Jadi waktu itu Pak Helmi itu sebagai Kasubag perencanaan di Dinas Kesehatan, sehingga jangan kita raba-raba yang langsung berhadapan langsung dengan persoalan itu.
Pak Herwi akan ceritakan kenapa kronologisnya akhirnya terjadi seperti ini, sehingga terang bagi kita semua ya. Pak Herwi, kita persilakan. Terima kasih Pak. Bapak sekalian, kita ingin menjelaskan mungkin sekaligus bisa sebagai penjelasan dan menjawab apa yang sebentar tadi dibincangkan saja. Jadi kita cerita bahwa akhir 2017 itu perencanaan dan untuk Kabupaten Maluku Barat Daya untuk perencanaan 2017 dan 2017 itu kita tidak pernah mengusulkan pembangunan rumah sakit pertama itu, tetapi kita usulkan ada yang puskesmas di daerah perbatasan yang kita usulkan untuk sesuai dengan instruksi Presiden akan juknis yang memang perlu dibangun puskesmas yang prototipe yang seperti yang sekarang. Kalau Bapak Ibu sudah pernah sampai, Bapak sudah pernah sampai di Leblau, di Arwala. Nah, tujuan daripada membangun puskesmas pada tahun 2017 itu instruksi Presiden. Lalu dialokasikanlah dana untuk 6 puskesmas perbatasan ini. Tapi saat itu kita belum langsung merencanakan untuk membangun puskesmas yang prototipe yang seperti ini. Tetapi karena puskesmasnya sudah ada, puskesmas ini sudah ada, sehingga cuma ditambah dana untuk penambahan bangunan, penambahan gedung, dan belanja sarana dan prasarana lain, termasuk penataan halaman pagar. Direncanakan di 6 puskesmas di perbatasan ini. Nah, setelah kita perencanaan tahun 2017 itu akhir Desember, kita kembali ke daerah untuk menyampaikan ke daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya, untuk dilaksanakan pekerjaan di 6 puskesmas ini. Tetapi pada waktu pembahasan anggaran untuk 2017, di dalam pembahasan itu ada instruksi yang dialihkan untuk pembangunan puskesmas rumah sakit. Mohon maaf, sebelum itu sebenarnya maksudnya ada instruksi ini, instruksi dari siapa? Artinya biar jelas Bapak. Dari Kemenkes atau dari Pak Presiden atau dari siapa instruksi untuk itu mengalihkan itu Bapak, sekali minta Bapak jelaskan itu. Terima kasih. Jadi waktu itu adalah sementara pembahasan dalam pembahasan itu ada manggar eksekutif dan legislatif hari pada saat itu khusus untuk Kabupaten Maluku Barat Daya di Hotel Mansiamo, dan yang menginstruksikan itu adalah kepala daerah. Itu adalah Bupati Waras. Jadi diarahkan untuk harus dialokasikan dana untuk pembangunan rumah sakit pertama itu. Oleh sebab itu kami diinstruksikan untuk harus mengambil dana daripada 6 puskesmas yang ada di perbatasan itu. 6 puskesmas yang ada di perbatasan itu dialihkan beberapa bagian untuk mencukupi daripada perencanaan pembangunan rumah sakit pertama itu, sehingga saat itu kalau tidak salah itu dikeluarkan dari 6 puskesmas ini ditotalkan sekitar 22 miliar untuk pembangunan puskesmas rumah sakit pertama itu. Lalu kita mengeluarkan dana itu dari instruksi dikeluarkan dari dak yang sebenarnya sudah ada di dalam puskesmas itu. Jadi ada sebagian, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 1 miliar itu
diambil dari dana puskesmas ini sehingga menjadi 22 miliar untuk pembangunan rumah sakit Pratama itu. Sehingga saat itu Banggar mungkin menyetujui untuk dijatuhkan palu sehingga dana itu dialihkan dan masuk ke dalam DPA tahun 2020. DPA Dinas Kesehatan tahun DPP di satu Kabupaten BPD 2017. Baik Bapak, mungkin pertanyaan lagi bahwa artinya ini biar langsung tuntas Bapak, dan juga kami sampaikan ke masyarakat apa yang berkembang di masyarakat, juga bisa kami membantu mengklarifikasi. Nah, kami sudah nyatakan sikap bahwa kami akan melaporkan ini ke penegak hukum. Tidak mungkin apa yang sudah diwujudkan oleh Kementerian Kesehatan, dana sekian miliar sampai di sini terus tidak ada dasar apapun, dengan serta-merta langsung dirubah. Ini bukan dana milik pribadi Bapak. Nah, pasti ada dasar apa sehingga Bapak kan bisa rubah. Nah, tidak mungkin DPRD, tidak mungkin pemerintah daerah juga langsung mengambil sikap, tapi pasti ada persyaratan yang harus dipenuhi di Kementerian Kesehatan sehingga dana itu bisa turun. Nah, karena kami punya data Bapak. Nah, apakah benar Bapak mantan mantan bupati kala itu membuat surat pernyataan bahwa tidak mengalihkan ke tempat lain dalam pembangunan rumah sakit puskesmas itu? Nah, untuk itu apa benar? Nah, kami minta kejujuran dari pemerintah daerah. Nah, karena juknis dari Kemenkes itu tidak boleh dialihkan kemana-mana. Kenapa pemerintah daerah kala itu membuat surat pernyataan bahwa mengalihkan? Nah, untuk itu siapa yang nanti bertanggung jawab? Kami akan bawain ke dalam penegak hukum Bapak. Kami akan demo sampai habis, sampai tuntas. Sekalipun gedungnya sudah dibangun, tapi dampaknya adalah hari ini tidak difungsikan. Mungkin itu, mohon maaf Bapak, ini suara kasar kami, tapi betul ini dari hati kami Bapak. Pastikan kalau Bapak pada melihat, mohon maaf Bapak Baki, kami harus keras. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Apa benar ada surat pernyataan dari Bapak mantan Bupati Maluku Barat yang mengalihkan instruksi? Karena ada surat pernyataan dari Bapak mantan Bupati Maluku Barat kali itu. Apa benar ada Bapak? Jadi saat itu memang tidak ada instruksi, tidak ada surat pernyataan, tetapi instruksi itu disetujui oleh Banggar, sehingga saya kira mungkin resume daripada pertemuan hari itu, daripada pembahasan saat itu masih disimpan oleh Sekwan. Jadi memang tidak ada bukti langsung bahwa diinstruksikan melalui sisi surat, tetapi tahun 2017 itu dalam keputusan di Banggar itu seperti itu yang dialihkan. Siap. Ini kan punya bukti Bapak. Surat pernyataan dari Bapak Bupati Maluku Barat kala itu untuk tidak mengalihkan proyek enam puskesmas itu ke tempat lain. Tahun berapa? Tahun 2016 ini. Prosesnya 2016 ini. Nanti kami ini surat pernyataan dari Bapak mantan Bapak ini mungkin kurang terang, tetapi nanti fisiknya yang kami bawa. Karena ini foto ini ada di bawah. Saat itu memang surat itu tidak ada sampai langsung. Iya, kami memaklumi bahwa mungkin Bapak tidak sampai ke situ. Nah, tapi kami hanya ingin mendengar langsung dari penjelasan pemerintah daerah bahwa ini loh ada surat pernyataan juga. Kan teman-teman media juga harus ini bahwa jangan sampai ada simpang siur pemberitaan, saling menyerang si A, si B. Kami tidak membela pemerintah daerah saat ini, tidak. Kami bukan datang dari kelompok manapun, tapi kami ingin tahu yang benar-benar saja, supaya proses hukum ini dia bisa jalan, sehingga bisa difungsikan rumah sakit itu.
Makasih Bapak, mohon maaf kami tidak menyerang Bapak. Ya, saya sampaikan bahwa surat pernyataan yang seperti ini memang merupakan salah satu setiap kali pengusulan dana dak itu ada satu suratnya seperti pemerintah daerah tidak akan mengalihkan. Ya, dan satu persyaratan tidak akan mengalihkan, dan itu langsung ke tentu saja kementerian. Lalu saat kejadian instruksi untuk dipindahkan itu, saat itu saya malah disuruh untuk karena Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Utara hadir sama-sama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi waktu itu dipanggil lagi untuk hadir bersama Kasubag perencananya, dan saat itu juga ditelepon Dirjen Dirjen Pelayanan Dasar Kementerian Kesehatan langsung via telepon untuk langsung disampaikan itu juga. Menyangkut pengalihan pembangunan enam puskesmas itu. Ya, maksud saya dari cerita saya yang saja itu ditelepon. Memang dari Dirjen itu kita akan kita dengar bersama bahwa ini tidak bisa sekali bahwa harus dialihkan ke Rumah Sakit Pratama Leturu, karena alur dana itu adalah alur dana daripada Dirjen Layanan Dasar, bukan kalau misalnya ke rumah sakit Pratama Leturu berarti alurnya sudah harus dari Dirjen rujukan. Oleh sebab itu solusinya waktu itu via teleponnya itu dibilang bahwa kalau bisa itu diusulkan nanti tahun depannya lagi untuk ke rumah sakit Leturu, tetapi tidak bisa kita memberikan advokasi kepada pimpinan juga tidak bisa. Akhirnya beliau tetap memaksakan untuk harus, dan itu harus itu karena berdasarkan alasannya itu rumah sakit Leturu itu dekat dengan daerah tambang gas abadi, sehingga satu saat itu bisa dimanfaatkan rumah sakit di situ. Tapi Bapak tahu waktu itu kalau kebijakan itu tidak dibuat, itu ada sanksi dari kementerian untuk wilayah-wilayah puskesmas yang dananya yang siap punya wilayah-wilayah yang masuk itu. Kalau misalkan dananya dialihkan, Bapak tahu. Nah, kalau Bapak tahu, harusnya karena Bapak atas pimpinan bahwa ini pembunuhan terhadap membangun sumber daya manusia di wilayah-wilayah itu. Dan jadi ada dampak hukum Jadi, begitu. iya, adanya dampak hukum itu tentu pada akhirnya bertanggung jawab secara hukum. Tapi kebijakan itu untuk membangun sumber daya manusia itu yang kami sangat sesalkan. Ya, saudara Tiffany, memang itulah saat itu kan tadi saya bilang bahwa segala cara advokasi untuk bagaimana menjelaskan tentang proses perencanaan untuk dak dengan puskesmas ini sampai selesai. Saya sudah, sehingga saya bisa kontak langsung dengan salah satu staf di Dirjen Yandas Kementerian Kesehatan untuk langsung, tapi tetap pada pendirian untuk harus saya sudah tahu bahwa kita pasti dalam mungkin waktu dalam komunikasi dengan staf di Dirjen, ya, itu artinya Dirjen juga menginstruksikan tidak boleh dialihkan, tidak boleh, bukan dalam komunikasi itu Dirjen tidak boleh, tapi kan Dirjen tidak boleh, tapi tetap kebijakannya jalan. ya. Sehingga dampaknya itu adalah sampai hari ini dengan puskesmas yang ada di perbatasan itu tidak bisa diberikan anggaran alokasi anggaran dak untuk puskesmas itu. Dampaknya itu Bapak. Kita sekarang masuk ke perencanaan untuk ke Kementerian Kesehatan itu sudah tidak bisa contreng lihat. Mungkin ada teman-teman wartawan ada Boleh, saya siap. terkait dengan substansi masalahnya. Siap. Oke, baik, Pak. Ini bukan warning, kalau wartawan. Jadi wartawan sengaja bertanya sebelum merekam, dan ini penjelasan dan komunikasi ke korban. Iya, dua arah. Minta maaf ini tuntutan dari masyarakat, Siap. nanti wartawan liput saja. Ya, kita mau rekan-rekan wartawan mau berkomunikasi langsung saja Siap. di luar daripada konteks yang ini. Siap, Pak. Jadi Bapak, tujuan kami datang ke sini selain mendengar penjelasan ini, tapi juga kami ingin mendengar sebuah langkah polisi yang nanti diambil oleh pemerintah daerah dalam kaitan dengan solusi pelayanan kesehatan di wilayah daerah. Itu yang juga menjadi catatan kritis kalau kami. Ya, selain proses hukum juga itu juga jadi catatan pada saat ini.
Jadi pada prinsipnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Helmi selaku mantan Kepala Subbagian Perencanaan di Dinas Kesehatan, saya kira sudah diisi bahwa pengadaan pembangunan bidang 2 puskesmas itu setelah disetujui ternyata bahwa ada pemotongan beberapa miliar untuk jadi 22 miliar lebih. Jadi kita waktu itu bangun ya katakanlah 7 tambah 20 itu punya dari 22 ini 7, artinya mungkin dari punya gas tahu kan itu punya fasilitas lain padang dan lain-lain di rumah sakit atau puskesmas yang hari. Lalu kebijakan ini kan sudah terjadi. Tidak demikian sampai hari ini kita masih dapat pengaruh dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Untuk itu saya berharap ke depan itu harus ada upaya-upaya agar yang dikomunikasikan dan Bupati. Kewenangan itu juga kita harus sama-sama bicarakan sehingga untuk menyelamatkan masyarakat yang ada di sana, khususnya di Kepulauan Babar secara sekaligus 6 puskesmas yang sampai sekarang ini juga masih kena penalti. Belum ada dana yang dikucurkan masuk ke 6 puskesmas ini. Tapi mungkin ada upaya-upaya lain dari Dinas Kesehatan pakai alasan kepulauan, sehingga ya mungkin ada dia bisa berjalan tapi tidak maksimal. Nah ini persoalan. Jadi pada prinsipnya kita tetap melakukan rujukan ulang untuk melakukan koordinasi ke Kementerian Kesehatan Indonesia, sehingga bagaimana caranya bisa rumah sakit bisa difungsikan. Karena setelah rumah sakit yang besar ini ada, mestinya harus diisi dengan semua fasilitas alkes yang ada, kemudian padatnya sudah bagus, kemudian tenaga medis, dokter, itu antaranya dari pusat seharusnya. Karena memang seperti itu ya, kalau kita harus ya dari daerah juga bisa ada sharing dana ke sana, tetapi ini terlalu besar rumah sakit ini, sehingga mestinya ada kolaborasi sehingga bisa dijawab semua persoalan-persoalan yang terjadi di daerah. Kita kira begitu ya. Terima kasih. Setelah mendengar penjelasan ini, kami juga akan sampaikan kepada masyarakat yang kami wakili terkait terdampak. Masyarakat yang terdampak ini paling penting. Dan harapan kami daerah jadi mensupport agar rumah sakit secepatnya difungsikan. Mungkin itu saja dari kami. Kalau belum terselesaikan kami akan datang terus. Oke. Kami berjanji kami akan datang terus. Itu saja ya. Dan baik untuk saya Bapak, terima kasih banyak. Kami akan menelpon Pak Pera